Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara, saya bersyukur sekali hari ini boleh kembali di tengah-tengah saudara sekalian untuk berbakti bersama. Saya dengan Ibu dan semua selama beberapa minggu ada di tanah air, satu pengalaman yang baik sekali, indah sekali kami alami, yaitu berkenan dengan pelayanan di daerah-daerah yang tidak mudah kami jangkau. Kami bersama-sama di hari pertama ke Jakarta, langsung keesokannya saya ke Makassar melayani di sana dan melanjutkan ke Palu, sebuah kota di daerah Sulawesi Tengah. Di sana gereja berdiri dengan segala banyak sekali pengalaman kami diberikan oleh Tuhan, yaitu melayani jemaat di daerah Palu. Dan Palu pada hari itu kami berbakti bersama kebaktian pagi sampai malam. Jemaat di sana sangat rajin sekali, saudara. Pagi-pagi jam 6 sudah kebaktian, dan juga kebaktiannya bukan 1-2 kali, satu hari bisa 4-5 kali, saudara. Saya khotbah dari 1 sampai ke 4 itu adalah tema yang sama, dan saya sungguh bersyukur dengan kesemangatan itu. Dan hari berikutnya saya berangkat ke daerah Tentena Poso. Kalau saudara mengingat berapa tahun yang lampau, daerah Poso kita lihat banyak pergumulan, konflik antar suku atau antar agama terjadi di sana. Dan di sana kami retreat bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, sesinode GKI Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Kami kumpul di sana selama 4 hari dan kami sungguh diberkati sekali dengan kebersamaan itu, dan saya bisa berbagi sedikit dengan pengalaman pelayanan selama hampir 30 tahun sekian saya boleh bersama Ibu di ladang pelayanan selama ini. Saudara, saya sungguh bersyukur atas doa-doa kita semua, dan saya boleh pulang kembali ke Sydney, satu pengalaman yang baik juga dengan keluarga di tanah air di Pulau Jawa. Kami mengunjungi di kota Magelang dan juga kota Malang dan kota Banyuwangi, tempat keluarga istri, keluarga ibu. Satu hal yang sangat baik sekali selama beberapa hari di sana. Saudara, terima kasih sekali lagi untuk dukungan doa-doanya, dan semua boleh berjalan dengan baik. Shalom. Ya, saya senang sekali Bapak Ibu hari ini juga tampak gembira sekali untuk menyambut pelayanan kita bersama, khususnya dalam Minggu Perjamuan Kudus ini. Saudara, kita lanjut di Kejadian 29, ini pasal yang panjang sekali sampai pasal 30. Saya menggumuli, saya melihat beberapa ringkasan yang ada. Saya ambil di pasal 29 ayat 31 sampai 35 nanti, yang sudah dibacakan tadi, saudara. Saudara, kita mengangkat satu perenungan pagi hari ini, yaitu dalam kondisi perjalanan orang beriman, kita tetap menyaksikan kesetiaan Tuhan pada janjinya, saudara. Saudara, perhatikan kisah-kisah yang ada, baik dari Abraham, dan hari ini kita melihat sampai ke Ishak, dan kita menyaksikan juga Yakub. Saudara, kita masih ingat sekali bahwa dalam pasal sebelumnya Yakub dalam pelariannya setelah meninggalkan rumahnya, ia menuju ke Haran di rumah pamannya yang bernama Laban di sini. Saudara, di sana ia tinggal sementara waktu, saudara. Dan kalau kita melihat perjalanan daripada Yakub adalah perjalanan yang tidak mudah sekali, dengan keterbatasan termasuk bekal-bekal yang dibawanya. Yakub juga boleh dikatakan, saudara, berjalan dalam perjalanan yang cukup jauh, 400 mil tempuh dalam waktu 1 bulan, saudara. Saudara, perhatikan di pasal 28 kita melihat bagaimana Yakub berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan janjinya. Janji yang diberikan pada Yakub yaitu janji yang pertama adalah penyertaan. Yakub akan disertai oleh Tuhan.
Dan yang kedua, saudara, janji yang diterima oleh Yakub ada janji perlindungan. Yakub akan dilindungi dalam kondisi-kondisi apapun juga. Yang ketiga yaitu Yakub akan dibawa kembali. Yakub akan dibawa pulang ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah semua janjinya ini akan digenapi oleh Tuhan? Saudara, apakah janji ini akan tergenapkan, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat dari perjalanan Abraham, saudara. Kita melihat janji yang diberikan kepada Abraham. Janji yang diberikan kepada Abraham dan juga kita menyaksikan pada Ishak pada waktu itu, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan perjalanan anak-anak Tuhan, perjalanan yang selalu dan sering kali kita saksikan naik dan turun, saudara. Gagal dan berhasil. Kadang naik, kadang turun, saudara. Kadang berbelok perjalanan mereka. Kadang mereka menyimpang dari jalannya. Saudara-saudara, kita perhatikan sampai kepada Yakub. Sebenarnya saudara-saudara, ini adalah suatu titik di perjalanan umat Allah, perjalanan bapak leluhur yang boleh saya katakan Yakub ada di ujung tombak, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau Abraham jauh sampai pada Ishak, saudara, tetapi Yakub ini yang akhirnya akan melahirkan Israel, saudara. 12 suku muncul dari Yakub. Sehingga saya melihat ini ada bagian yang merupakan titik tolak yang sangat serius sekali, saudara. Dan kita akan melihat bagaimana pasal 29, kita melihat cara kerja Allah yang luar biasa sekali, di luar pikiran manusia, di luar dugaan kita semua, saudara. Saudara, secara ringkas saya katakan pasal 29 itu dibagi menjadi beberapa babak, menjadi beberapa tahap, saudara. Yang pertama, saudara, yaitu babak yang pertama adalah ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah memperhatikan ayat yang ke-1, saudara-saudara, kita memperhatikan di sana disebutkan, dan berangkatlah Yakub dari situ pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itu orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu tertutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba, dikatakan, digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikan baru batu itu lagi ke mulut sumur. Saudara-saudara, bertanyalah Yakub dikatakan kepada mereka, kepada para gembala, saudara-saudara, dari manakah kamu? Jawab mereka, kami dari Haran. Lagi katanya pada mereka, kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing domba itu, kemudian pergilah menggembalakan lagi. Saudara-saudara, pertemuan ini adalah pertemuan yaitu Yakub dengan para gembala, saudara. Ketika gembala-gembala itu ditanya oleh Yakub, apakah engkau, dari manakah engkau, saudara-saudara? Dia berkata, dari Haran. Yakub tahu sekali dan dia mencari dan mengenal kepada anak daripada keluarga daripada besar daripada keturunan Nahor, yaitu Laban. Saudara perhatikan, saudara, bagaimana Yakub sampai diberjumpakan di dalam perjalanan hidupnya dengan Rahel di sebuah sumur. Saudara, memang kalau boleh kita katakan ini adalah diduga, ditafsirkan banyak penafsir katakan ini sumur yang sama ketika kita menyaksikan bagaimana suruhan Abraham ketika mencari pasangan bagi Ishak, yaitu Ribka. Di sumur yang sama, saudara. Saya kira ini suatu budaya, custom yang ada. Sumur itu ditutup, saudara. Tentunya ini ada maksud-maksudnya untuk kebersihan dan sebagainya. Tetapi saya melihat, saudara-saudara, ketika Yakub berjumpa dengan para gembala itu, dan ketika itu dia berjumpa dengan Rahel.
Rahel termasuk gembala wanita. Dia diminta oleh ayahnya, oleh Laban untuk bekerja juga, mencari air untuk para domba-dombanya, saudara. Saudara bisa melihatkan ayat 1 sampai ke 8. Kita kalau meneruskan pembacaan ini, pertemuan yang begitu sangat dramatikal sekali ketika Yakub bisa berjumpa dengan Rahel di sana. Dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, ketika Yakub berjumpa dengan Rahel, Rahel itu ada di sebuah sumur itu sedang mengambil air, saudara. Ternyata Rahel di situ adalah yaitu sedang berjumpa dengan Yakub yang dia akhirnya nantinya menjadi pasangannya, saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pertemuan Yakub dengan Rahel itu sangat menarik sekali, saudara. Yakub sudah terpikat hatinya ketika melihat kecantikan, keelokan daripada Rahel. Dan inilah yang menjadi cetusan hatinya. Dia ekspresikan semuanya. Dia buka daripada mulut sumur itu, memberikan perhatian, menolong Rahel, sehingga semuanya ini menunjukkan simpatiknya. Ketika dia berjumpa dengan Rahel, dia berusaha mengekspresikan semua untuk menarik hati, mendapatkan hati pada Rahel. Berbeda pada waktu suruhan Abraham berjumpa dengan Ribka. Perjumpaan itu pertama yang terjadi adalah yaitu ketika Ishak itu akan mencarikan jodoh, saudara, untuk pasangan Ishak, saudara. Suruhan Abraham itu pertama kali berjumpa, dia berdoa. Saudara, ini cara yang berbeda sekali. Berseberangan. Usaha Yakub begitu kuat sekali untuk mendapatkan Rahel dengan usaha upaya manusia. Tetapi perjodohan daripada Ishak dengan Ribka kalau kita perhatikan, saudara, pada waktu permulaan itu diawali dengan doa. Saudara, ini pelajaran rohani baik bagi kita, saudara. Adakah kita memulai sesuatu dengan doa? Bukan hal yang kita mampukan yang kita lakukan lebih dahulu. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di situ Rahel dikatakan berjumpa dengan Yakub. Yakub mencium Rahel. Saudara, ini sebuah budaya, kebiasaan, apalagi mereka masih dalam persaudaraan. Mencium bukan dalam arti romantika di sini, tetapi dengan satu cetusan untuk memberikan perhatian ataupun rasa hormat kepada orang yang diperhatikan, saudara. Dan di sini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagian babak berikutnya. Ketika Rahel simpatik melihat Yakub, dia sampaikan itu kepada Laban. Cerita ini, saudara-saudara, berlanjut pada waktu babak berikutnya yang kedua ini, perjumpaan Yakub dengan Laban. Apa yang terjadi, saudara? Di sana pun di dalam perjalanan kisah pasal Kejadian 29 ini menceritakan kisah bagaimana Yakub boleh bersama dengan Laban. Untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja selama 7 tahun. Saudara-saudara, 7 tahun itu pun dilakukan oleh Yakub. Kenapa, saudara-saudara? Karena semua ini karena cintanya, karena kasihnya, karena dia ingin memiliki Rahel. Dan Alkitab dikatakan selama 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Saudara, orang yang sungguh-sungguh kita perhatikan di sini, 7 tahun seperti beberapa hari saja. Karena dia tidak merasa berat, tidak merasa terbeban di sana. Dia begitu senang sekali, saudara-saudara. Dikatakan di sana, Yakub bekerja 7 tahun. Dan apa hasilnya, saudara-saudara? Yakub pernah menipu ayahnya. Yakub pernah menipu abangnya. Dan Yakub di sini sekarang mengalami sebaliknya, saudara. Dia tertipu dan dia ditipu oleh Laban. Di waktu malam itu bersama, ketika dia berkata, Laban, seperti perjanjian kita, aku sudah bekerja 7 tahun, maka waktunya aku bisa memiliki Rahel. Apakah terjadi, saudara-saudara? Di sana dikatakan malam hari itu sesuatu yang terjadi yang sebaliknya. Di malam itu seperti malam yang tidak pernah dipikirkan oleh Yakub. Yakub dikatakan di sana bukan dipertemukan dengan Rahel, tapi dengan Lea. Lea dikatakan tidak secantik seperti Rahel dikatakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Lea tidak seperti seelok daripada Rahel. Dan di situ Yakub tertipu. Malam hari itu rupanya dia disatukan,
di perjamuan pernikahan itu dengan Lea. Yakub begitu sedih, Yakub begitu marah, Yakub begitu jengkel, Yakub begitu kecewa. Bahkan dia sampaikan itu kembali kepada Laban. Dan apa yang terjadi di sini, saudara-saudara? Laban tetap pada konsistensinya. Dia katakan, boleh kalau engkau akan mendapatkan Rahel, bekerja lagi 7 tahun lagi. Dan Yakub tidak putus asa, dia bekerja sungguh-sungguh 7 tahun lagi, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saudara, Yakub karena sangat mencintai Rahel, dia mau bekerja 7 tahun lagi demi untuk mendapatkan Rahel. Saudara sekalian, Laban sudah menipu Yakub, dan pada waktu itulah mengingatkan bagaimana perjalanan lampau daripada Yakub yang pernah menipu ayahnya, yang pernah menipu saudaranya sendiri. Sekarang Yakub ditipu dengan cara yang sama. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, semuanya ini telah terjadi, saudara. Mungkin kita berpikir, saudara, demikianlah kehidupan daripada para tokoh-tokoh leluhur Alkitab. Saudara, seringkali kita membayangkan seluruh tokoh-tokoh Alkitab seharusnya orang-orang yang sukses, yang tidak pernah gagal. Mungkin kita membayangkan, memikirkan tokoh-tokoh Alkitab seharusnya orang yang suci, yang jalannya lurus dan jalannya tidak berbengkok-bengkok, saudara. Tetapi kita menyaksikan di sini Yakub adalah Yakub yang penuh dengan dinamika sekali. Seperti Abraham, saudara, seperti Ishak, seperti Yakub, saudara. Dan kita akan masuk kepada babak yang terakhir nanti, saudara. Ini ada babak di mana kita melihat apakah rencana Allah itu gagal. Saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan gereja masa kini, saudara, saya merenungkan, saudara, hari ini, saudara, betapa hal-hal yang seringkali mempertanyakan kita. Mungkin banyak orang bertanya, seharusnya gereja bukankah jalannya benar, saudara? Seringkali orang bertanya, dia seorang pastor, dia seorang pendeta, seharusnya hidupnya tidak begitu. Kita melihat kisah-kisah abuse pada anak-anak, kehidupan yang tidak bermoral, yang kita melihat ajaran-ajaran yang mulai menyimpang. Bukankah dia seorang pemimpin agama, dia seorang pemimpin gereja? Kenapa ini terjadi? Saudara-saudara, mungkin kita melihat gereja di dalam kehidupan zaman sekarang begitu menyedihkan sekali. Dan kita bertanya, dan tidak sedikit orang yang tergoncang imannya. Kita seringkali bertanya dan berkata, bukankah gereja harus rukun? Antar gereja hubungan harus sejahtera, harus harmonis. Saudara-saudara, kita menyaksikan realita kita hari ini, saudara. Gereja satu dengan gereja yang lain konflik. Gereja satu dengan gereja lain bersaing, saudara-saudara. Tidak sedikit gembala satu dengan gembala lain yang saling mencuri dan mencari domba-dombanya. Saudara-saudara, kita perhatikan hari ini, saudara, di zaman ini, saudara. Bukankah ini seringkali membawa batu sandungan, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita melihat khotbah-khotbah di zaman ini, saudara. Yang kita serap, yang kita tampilkan, yang kita pelajari, saudara-saudara, itu hanya sekedar teori saja, saudara. Saudara, kita perhatikan, bukankah demikian yang harusnya Tuhan mengerjakan kerencananya dengan sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang sempurna juga. Tetapi justru Alkitab mencatat, saudara, rencana Tuhan dikerjakan, dilibatkan kepada orang-orang yang tidak sempurna. Seperti Abraham, seperti Yakub hari ini, saudara-saudara. Yakub justru, saudara-saudara, kalau kita melihat, saudara, di bagian ini yang mengejutkan bagi kita, saudara, di dalam seakan-akan accident, seakan-akan itu sebuah kecelakaan ketika dia menikah mengambil Lea, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi justru Allah punya rencana yang jauh, saudara. Rencana yang indah, rencana yang di luar dugaan manusia, saudara. Justru Lea yang disingkirkan oleh keluarganya, justru ia melahirkan anak-anak dalam kondisi yang kita perhatikan di ayat ke-31 sampai ayat yang ke-35. Kalau sudah memperhatikan pasal 29 ayat 31. Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya.
Saudara-saudara, dikatakan Tuhan membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Saudara, kita tahu bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub, oleh suaminya sendiri, saudara. Saudara, tidak dicintai artinya tidak disenangi, tidak disukai. Yakub mungkin dalam pernikahannya, di dalam keluarga Yakub bersama Lea, dia seringkali jengkel dan marah karena dia seharusnya mendapatkan Rahel. Dia ditipu oleh ayahnya, oleh mertuanya. Dan dia merasakan itu merupakan suatu kemarahan yang terus-menerus bisa dijadikan suatu kompensasi pelampiasannya kepada Lea. Maka dikatakan di ayat 32 tadi, dikatakan katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Saudara-saudara, Lea mempunyai harapan dengan anak yang pertama ini yang diberi nama Ruben, yang diambil kata dari Ra'ah, ya artinya Tuhan melihat. Bahwasanya Tuhan yang melihat kesengsaraan daripada Lea. Di dalam kesengsaraan itulah dia mengingatkan dirinya akan kehidupannya. Dan dia melihat Tuhan yang melihatnya, saudara. Dia ambillah namanya Ruben bagi anak yang pertama ini. Saudara, supaya apa? Saudara? Supaya dia dapat dicintai oleh suaminya Yakub. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ayat yang ke-33. Mengandunglah pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamainya anak itu Simeon. Saudara-saudara, Simeon yang artinya adalah syamah, yaitu mendengar. Itu artinya bahwa Tuhan mendengar apa yang dia berteriak dalam diri Lea ini. Tuhan tahu bahwa ia tidak dicintai. Tuhan tahu, saudara-saudara, dia mendengar cerita daripada Lea. Saudara, berhasilkah Lea dengan menamai, dengan berusaha dari anak pertama dan anak yang kedua yang diberi nama Simeon ini? Sebagai rema, sebagai cetusan hatinya, dia berteriak, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, saudara-saudara. Berhasilkah suaminya kembali mencintai Lea? Ayat yang berikutnya apa yang terjadi, saudara? Mengandunglah pula lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Saudara-saudara, perhatikan, saudara, supaya lebih erat kepadaku dikatakan. Maka anak yang ketiga dilahirkan di sana, diberi nama Lewi. Saudara, sampai anak yang kedua, rupanya Yakub tidak mencintai Lea. Satu penderitaan, satu kesengsaraan yang dialami oleh Lea begitu dalam sekali. Saudara, dalam pelajaran ini, saudara, dalam rumah tangga, bagi saudara pemuda-pemudi yang akan menikah dengan pasangan yang saudara sedang gumuli, cinta kasih itu rupanya merupakan aspek yang penting. Kalau kita tidak pernah dicintai dan mencintai, saudara, saudara, perjalanan seperti Lea kita akan saksikan. Sampai anak yang ketiga itu pun tidak bertambah erat, saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika lahir anak yang ketiga Lewi ini yang diberi nama Lewi, saudara? Apakah berhasil dengan anak yang ketiga Yakub akan semakin erat dengan Lea? Tidak demikian. Kita perhatikan sampai ayat yang ke-35 dikatakan di sana. Yaitu disebutkan di situ bahwa mengandunglah pula ia melahirkanlah seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara-saudara, disinilah terjadi satu titik
pembalikan dalam diri Lea. Kalau dari awal Lea terus berusaha mengandalkan dirinya, saudara. Dan kalau kita melihat di sini ada satu langkah pertumbuhan yang nyata, saudara. Kita perhatikan sampai akhir klimaks daripada Lea di sana. Sekarang dia tidak mengandalkan, dia tidak mengharapkan lagi kepada manusia, tidak mengharapkan lagi Yakub lagi kepada dirinya. Tetapi dia mengandalkan, artinya dia bersyukur, dia kembalikan semua itu kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-35 ini mengandung satu makna yang dalam sekali bagi Lea hari itu. Dia sudah tahu segala keterbatasannya, dia tahu sekali apa penderitaan dan kesengsaraannya, tetapi dia bisa melihat Tuhan, dia bisa menyaksikan Tuhan, dia bisa berpegang pada Tuhan, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ini bagian akhir daripada khotbah pasal 29 di ayat 31 sampai 35. Kita perhatikan di bagian ini, saudara-saudara. Kalau babak ke-1, babak kedua dalam perusahaan, dalam usaha upaya Yakub di sana. Saudara, usaha Yakub itu berhasilkah? Berhasil, tetapi apakah hasilnya, saudara-saudara? Kita perhatikan konflik terjadi di dalam keluarga mereka. Kita perhatikan nanti ada pasangan yang tidak saling mengasihi. Yakub tidak mengasihi Lea dan Lea tidak mengasihi Rahel, tidak mengasihi Lea. Mereka saling cemburu, mereka saling berkonflik, kakak adik berantakan hidupnya. Kalau kita memperhatikan pasal 30, nanti pasal ini melihatkan betapa sedihnya tragedi dalam kehidupan yang poligami, kehidupan yang bukan monogami, yang satu istri, satu suami. Tetapi kalau sudah masuk pada poligami, sudah perhatikan dalam Alkitab, seringkali terjadi yang kita saksikan adalah konflik demi konflik. Saudara sekalian, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita apa, saudara? Marilah kita tetap belajar untuk merendahkan hati kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama, kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Siapakah kita? Mungkin kalau kita memperhatikan tidak jauh, tidak berbeda, saudara. Kita seperti Yakub juga. Dalam khotbah hari ini mengingatkan, saudara, siapakah Yakub itu? Yakub adalah, boleh saya katakan, adalah Yakub yang licik, Yakub yang begitu mudah menipu. Yakub adalah orang yang penuh siasat, saudara. Saya percaya Yakub orang percaya. Saya percaya Yakub dia seorang pilihan Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya dia mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya. Sehingga dia berolah otak terus untuk menipu ini, menipu itu, saudara. Itulah Yakub, saudara. Tetapi apakah Tuhan gagal dengan rencananya terhadap Yakub? Tidak, saudara. Justru dari Yakub itulah saya katakan ada titik yang sentral sekali, yang akhirnya akan melahirkan Israel itu, saudara. 12 suku. Dan kita bisa melihat di dalam sepanjang Alkitab kita, sebutan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu bersama-sama seringkali digandengkan sebagai bapak-bapak leluhur di dalam Alkitab. Dan yang menarik bagi kita adalah, saudara-saudara, di pasal 29 ayat 31-35 tadi, anak yang ketiga dan keempat yang bernama Lewi, saudara. Lewi, siapa Lewi? Lewi, dalam keturunan Lewi akhirnya datanglah Musa, saudara. Saudara perhatikan, seorang pemimpin yang besar. Pemimpin yang besar dalam sejarah hidupnya, dalam pohon keluarganya itu berasal dari Lea. Seorang ibu yang sederhana, yang tidak dikasih, yang dikucilkan dari keluarga. Siapakah Musa? Pemimpin yang bangsa Israel yang begitu luar biasa. Saudara perhatikan lagi Yehuda. Siapakah Yehuda? Keturunan Yehuda itu siapa, saudara? Seorang raja dalam kerajaan Israel yang besar, yang akhirnya kita berjumpa dengan Daud. Saudara perhatikan, saudara, siapakah Daud? Dari keturunan di atasnya, yaitu Lea. Saudara perhatikan dalam perjalanan Yakub dan Lea di sini. Kita memperhatikan di samping ada sisi negatif, di samping sisi gelap dalam kehidupan rumah tangga Yakub, tapi ada sisi terang yang Allah mengerjakan dalam kehidupan umatnya.
Saudara dan saya hari ini, saudara, mungkin kita pernah berkaca atau bercermin di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana masa lalu hidup kita, bagaimana kehidupan masa lampau kita. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Mari kita kembali kepada Tuhan, saudara. Kita tahu Tuhan yang setia dan tetap setia pada janji. Saya berkata dalam hari ini, saudara-saudara, kita semua ini ada karena anugerah Tuhan, saudara. Kitab suci memberitahukan kita bahwa kita ini orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan semata-mata. Karena belas kasihanlah itu, maka Yakub tetap dikasihi oleh Allah. Karena satu kehidupan yang sungguh-sungguh mengalami hanya belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang berjanji setia adanya. Marilah kita sadari dan kita tetap berpegang pada janji itu. Kekuatan kita bukan terletak pada diri kita, tetapi kekuatan kita adalah terletak pada Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan manusia di dalam dunia yang berdosa ini. Amin. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita akan sambut pelayanan perjamuan suci hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari dengan keheningan hati kita, saudara, berdoalah masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau kita mengalami masa-masa kelam kita di waktu hari-hari lalu, kalau kita pernah gagal, pernah jatuh, bahkan mungkin kita pernah berdosa, mari kita datang meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan pada keluarga Yakub. Tuhan yang telah memulihkan kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita datang menghampirinya. Di meja perjamuan inilah kita akan berdoa bersama. Saudaraku, berdoa juga untuk hidup kita, rohani kita, masa depan kita. Tuhan pimpin. Mari kita bersatu berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, mengadukan seluruh permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Ampunilah dosa-dosa kami. Sucikanlah kami. Kami berserahkan penuh kepadamu Tuhan. Perjamuan suci yang akan kami terima, firman Tuhan yang kami dengarkan, sempurnakan dalam diri kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.